Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daro Junaidi. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Soal-soal yang telah diberikan Ibu terdapat 3 soal atau 3 paket, yaitu paket A, paket B, dan paket C. Yang saya pilih adalah paket C. Paket C berisi tentang sistem sosialisme atau soal-soal yang berisi tentang sistem sosialisme. Soal pertama adalah, apa arti sosialisme? Sosialisme adalah paham yang bertujuan membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perorangan. Inti dari hal tersebut adalah setiap individu, semua individu berusaha untuk mencapai kebahagiaan bersama. Artinya, semua individu harus berusaha memperoleh layanan yang layak demi terciptanya suatu kebahagiaan bersama. Hal ini berkaitan dengan hakikat seorang manusia, yaitu tidak hanya sekadar memperoleh kebahagiaan sendiri atau kebebasan tersendiri, tetapi juga harus saling tolong-menolong. Soal yang kedua adalah, sebutkan dan jelaskan faktor apa yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme. Jawaban saya adalah, terdapat 4 faktor yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme menurut saya. Pertama adalah karena adanya revolusi industri. Revolusi industri terjadi pada periode antara tahun 1750 hingga 1850, di mana terjadinya perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, serta memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia. Yang kedua adalah bangkitnya kaum berjuis dan kaum proletar. Kaum berjuis di sini maksudnya adalah kaum yang memiliki modal atau peralatan produksi, sedangkan kaum proletar adalah kaum buruh atau yang hanya mampu bekerja dan melakukan suatu pekerjaan, tidak memiliki alat maupun modal yang cukup. Faktor yang ketiga adalah munculnya pemikiran-pemikiran baru yang lebih terpelajar. 4 adalah adanya tuntutan-tuntutan berlakunya demokrasi dari hasil revolusi Prancis. Soal nomor 3, jelaskan kritik Karl Marx terhadap kapitalisme dan bagaimana pandangan Karl Marx untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kapitalisme tersebut. Jawaban saya adalah, menurut Karl Marx, sistem kapitalisme akan memenuhi kesulitan-kesulitan yang timbul karena adanya kontradiksi internal yang muncul dalam sistem itu sendiri. Persaingan yang sengit dalam pasar memaksa produsen untuk mencari cara baru untuk meningkatkan tingkat produksi. Penemuan teknologi baru dapat meningkatkan tingkat produksi sehingga memaksa pekerja dan perusahaan marginal untuk keluar dari pasar sehingga memperpanjang jumlah pengangguran yang ada. Hal ini menimbulkan kontradiksi internal karena barang produksi yang telah dihasilkan tidak sebanding dengan jumlah konsumsi yang sebagian besar merupakan kaum proletar. Jumlah produksi dan konsumsi tidak sebanding inilah yang akan menimbulkan resesi atau bahkan depresi. Pertanyaan nomor 4 adalah, apakah setelah diterapkannya sistem sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial? Seperti yang kita ketahui, bahwa sistem ekonomi sosialisme adalah suatu hal yang menyangkut tentang aspek hidup masyarakat secara luas dan bahkan mengenai hak kepemilikan pribadi, melainkan mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan individu. Karena visi dari ekonomi sosialisme adalah keselamatan bersama di atas keselamatan individu, sistem ekonomi sosialis juga merupakan suatu kebijakan yang dibuat untuk memperoleh atau untuk menolong masyarakat yang kurang beruntung dan tertindas dengan sedikit bergantung pada campur tangan pemerintah. Keadaan dalam sistem ekonomi sosialis, masyarakat bebas, namun negara atau pemerintah juga sangat berperan penting. Negara bisa berbuat sewenang-wenang agar kebutuhan setiap masyarakat dapat disesuaikan
dan terpenuhi dengan baik. Dengan mengutamakan prinsip kebersamaan dan juga sebagai tata kehidupan perekonomian negara, dengan adanya sistem ekonomi, pemerintah dapat mengatur serta menguasai produksi, distribusi, sumber daya yang ada, dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 5 adalah, tahap-tahap apa saja yang terjadi dari sosialisme menuju komunisme? Jawaban saya adalah, sosialisme masih memiliki elemen kapitalisme di mana individu masih memiliki self-interest dan harus diberikan upah untuk bekerja. Konsep negara dan uang juga masih ada dalam sosialisme. Sedangkan dalam komunisme, negara, perbedaan kelas, kepemilikan pribadi, bahkan uang akan dihilangkan. Sedangkan pada komunisme, negara, perbedaan kelas, kepemilikan pribadi, dan bahkan uang akan dihilangkan. Oleh sebab itu, tahap-tahap yang terjadi dari sistem sosialisme menuju komunisme adalah sebagai berikut. Pertama adalah penghapusan pemilikan tanah dan pemberlakuan semua pajak untuk kepentingan umum. Yang kedua adalah pajak pendapatan yang progresif dan dikelompokkan menurut kelas-kelas. Yang ketiga adalah penghapusan semua hak warisan. Yang keempat adalah perampasan harta milik semua imigran dan pemberontak. Yang kelima adalah sentralisasi kredit di tangan negara melalui Bank Nasional. Yang keenam adalah sentralisasi alat-alat komunikasi dan transportasi di tangan negara. Yang ketujuh adalah perluasan pabrik-pabrik dan alat-alat produksi yang dimiliki negara. Yang kedelapan adalah kewajiban yang sama bagi semua orang untuk bekerja dan membangun sarana-sarana industri, khususnya untuk pertanian. Yang kesembilan adalah penggabungan pertanian dengan industri. Yang ke-10 adalah pendidikan gratis bagi semua anak di sekolah umum dan penghapusan pekerja anak-anak yang ada sekarang. Soal nomor 6 adalah, sebutkan dan jelaskan hal-hal yang berasal dari sistem kapitalis yang ditentang oleh sistem sosialis. Jawaban saya adalah, Marx membedakan fase sosialisme dengan komunisme penuh atau lengkap. Dalam fase sosialisme, produktivitas masih rendah dan kebutuhan materi belum terpenuhi secara cukup. Sementara itu, fase komunisme penuh produktivitas sudah tinggi, sehingga semua kebutuhan materi sudah diproduksi secara cukup. Dengan begitu, perekonomian dapat memenuhi kebutuhan semua anggota masyarakat secara berlimpah. Tentang hakikat manusia sebagai produsen dalam fase sosialisme, manusia belum cukup menyesuaikan diri sehingga menjadikan kerja sebagai hakikat dan masih mementingkan insentif materi untuk bekerja. Pada tahap komunisme, kerja sudah menjadi hakikat. Semua pekerja dikerjakan dengan sukarela, kegembiraan dan efisien tanpa mengharapkan insentif langsung seperti upah yang merupakan produk sampingan dari kerja. Sosialisme pada dasarnya merupakan ajaran dan paham kenegaraan baik dari aspek harta, individu, dan perusahaan menjadi milik negara. Sosialisme adalah suatu mazhab atau ide ekonomi, didefinisikan sebagai suatu mazhab yang meniadakan hak-hak milik pribadi bagi faktor-faktor produksi, melarang siapapun menyuruh orang lain menjadi buruhnya untuk menghasilkan suatu bagi kepentingan dirinya sendiri. Maka dari itu, sistem ini juga disebut dengan sistem ekonomi terpimpin, sebab pemerintah ikut serta dalam hal kegiatan ekonominya. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang diketahui bahwa memberikan hak sepenuhnya bagi masyarakat dalam kegiatan perekonomiannya tanpa campur tangan pemerintah, terkecuali memang tidak ada kestabilan di dalamnya. Berdasarkan dari kedua sistem ini tentu memiliki tujuan masing-masing.
meskipun diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dari keduanya yaitu semata-mata ingin mewujudkan perekonomian masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Namun, cara yang diterapkannya berbeda. Dengan melihat prinsip-prinsip saja, sudah terlihat jelas perbedaan dari kedua sistem ini, yakni sistem ekonomi sosialis mengedepankan kebersamaan masyarakat dengan pemerintah dalam proses produksi suatu sumber daya. Maka hal ini dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara dibandingkan sistem kapitalisme yang bertolak belakang dengan sistem ekonomi sosialis yang mengedepankan individualisme. Pertanyaan nomor 7 adalah, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Di antaranya adalah sosialisme masih mengakui kepemilikan pribadi seperti pakaian atau rumah, yang meskipun masih ada kepemilikan bersama. Sedangkan komunisme menganggap tidak ada kepemilikan pribadi, yang ada hanyalah kepemilikan bersama. Yang ketiga adalah di dalam aspek status sosial, komunisme menyatakan bahwa semua orang itu sama kelasnya. Ini berbeda dengan sosialisme yang menyatakan bahwa ada perbedaan kelas karena ada beberapa orang memiliki kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan yang orang lain. Pertanyaan nomor 8 adalah, sebutkan dan jelaskan kekuatan dan kelemahan sistem sosialis. Jawaban saya adalah, kelebihan dari sistem sosialis pertama adalah disediakannya kebutuhan pokok. Setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya, termasuk makanan, minuman, pakaian, rumah, dan kemudahan fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Setiap individu mendapatkan pekerjaan, dan orang yang lemah serta orang yang cacat fisik, mental akan berada di pengawasan negara. Yang kedua adalah didasarkan pada perencanaan negara. Semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna. Diantaranya produksi dengan penggunaannya. Dengan demikian, masalah kelebihan dan kekurangan dalam produksi seperti yang berlaku pada sistem ekonomi kapitalis tidak akan terjadi. Yang ketiga adalah produksi dikelola oleh negara. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Sedangkan keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan negara. Yang keempat adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Yang kelima adalah pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Yang keenam adalah pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Yang ketujuh adalah relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Yang ke-8 adalah jarang terjadi krisis ekonomi. Untuk kelemahan dari sistem ekonomi sosialis adalah ada 3, yaitu sulit melakukan transaksi. Tawar-menawar sangat sukar dilakukan untuk individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan sebanyak 2 kali. Jual beli sangat terbatas. Demikian pula masalah harga juga ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas perekonomian negara sosialis lebih disebabkan tingkat harga ditentukan oleh negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar. Poin yang kedua adalah membatasi kebebasan. Di sini sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri, kewibawaan individu yang menghambat dalam memperoleh kebebasan berpikir serta bertindak. Ini menunjukkan secara tidak langsung sistem ini terikat pada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat yang memaksanya bekerja seperti mesin. Yang ketiga adalah mengabaikan pendidikan moral. Dalam sistem ini, semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi. Sementara pendidikan moral individu diabaikan. Dengan demikian, apabila mencapai kepuasan. Pertanyaan nomor 9 adalah, bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem sosialis? Jawaban saya adalah, sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya. Kepemilikan sosial dapat berupa kepemilikan negara, kolektif,
koperasi atau kepemilikan sosial atas ekualitas. Perekonomian sosialis memiliki kelemahan, yaitu apabila oknum pemerintah melakukan penyalahan kekuasaan atau penyelewengan, maka seluruh rakyat akan merasakan penderitaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan hak kepemilikan di dalam sosialis merupakan pemilikan kolektif. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya oknum pemerintah yang menjalankan pemerintahannya dengan jujur dan transparan sesuai dengan mandatnya tersebut. Pertanyaan nomor 10 adalah jelaskan kritik yang diberikan Fred Ries terhadap sistem ekonomi laissez-faire yang berhubungan dengan peranan negara. Jawaban saya di sini adalah, menurut Ries, sistem liberalisme yang laissez-faire dapat menjamin alokasi sumber daya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya bergantung pada pemerataan pemerintah, organisasi swasta, dan lingkungan kebudayaan. Perkembangan ekonomi hanya dapat terjadi jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. Tahap kelima adalah tahap pertanian, industri, pengolahan, dan perdagangan. Baiklah, mungkin itu jawaban dari hasil UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.